Permenkes nomor 56 tahun 2014 dikatakan bahwa setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin operasional dari bla bla bla. A. Menteri Kesehatan, B. Menteri Keuangan, C. Pemerintah pusat, D. Pemerintah kabupaten, E. BPJS. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang klasifikasi dana. Jadi Permenkes ini kalau mau tahu nih kita tulis ya, Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang apa? Tentang klasifikasi, pengklasifikasian rumah sakit nantinya itu klasifikasi ya, dan perizinan rumah sakit, perizinan rumah sakit. Jadi kalau kawan-kawan mau tahu, oh ternyata perizinan rumah sakit itu diaturnya di sini kawan-kawannya di dalam Permenkes nomor 56 tahun 2012. Dan untuk rumah sakit kelas A dia itu harus memiliki izin operasional siapa? Nah, hal ini tercantum dalam pasal 64-nya kawan-kawan. Jadi Permenkes nomor 56 tahun 2012 dan pasal 64-nya kawan-kawan. Di mana di sana dikatakan bahwa izin operasional, izin atau solusi itu dulu ya. Itu aja ya nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, biar tahu aja, biar nambah wawasan untuk kita. Bahwa izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas A, dan rumah sakit, ada lagi rumah sakit. Rumah sakit apa? Penanaman modal, kok gini tulisannya, terlalu bagus tulisannya ya. Penanaman modal asing, ada yang disebut nanti rumah sakit penanaman modal asing kawan-kawan, atau penanaman modal dalam negeri ya, modal dalam negeri kawan-kawan nih. Jadi selain penanaman modal asing ada juga penanaman modal dalam negeri kawan-kawan. Diberikan ini dia di sini nih. Diberikan menteri kawan-kawan, menteri setelah, tapi ada tapinya, setelah mendapatkan apa? Mendapatkan rekomendasi kawan-kawan. Rekomendasi dari pejabat gitu ya, yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi Pemprov ya, pada pemerintah daerah provinsi Pemprov, pemerintah daerah provinsi gitu kawan-kawan ya. Jadi ternyata nih untuk perizinan operasional rumah sakit kelas A itu berasal dari Menteri Kesehatan tentunya kawan-kawan ya, Menteri Kesehatan. Tapi ada tapinya, setelah mendapatkan rekomendasi, setelah direkomendasikan dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi gitu kawan-kawan ya. Jadi direkomendasikan dulu, baru nanti oleh Pemprov, baru nanti kita mendapatkan izin operasional dari Menteri Kesehatan. Menterinya kan tentunya menteri yang membimbing rumah sakit itu kan Menteri Kesehatan gitu kawan-kawan. Understand? Iji steady, kesadi mantap. Kalau mantap lanjut soal nomor berikutnya. Number 2. Nomor 2 nih. Rumah sakit penanaman modal asing. Nah, yang barusan kita tadi sebut itu ya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 yang barusan itu ya. Barusan itu adalah pasal 64 ayat 1. Adalah rumah sakit dengan pelayanan bla bla bla. A. Spesialistik dan subspesialistik. B. Residensia dan spesialistik. C. Perinata dan spesialistik. D. Subspesialistik dan residensia. E. Neonata dan esensial. Oke kawan-kawan nih. Ya, yang dimaksud dengan rumah sakit penanaman modal asing itu merupakan rumah sakit dengan pelayanan yang mana? Yang A kawan-kawan, spesialistik dan subspesialistik gitu kawan-kawan. Di mana kasus ini terdapat pada pasal 65-nya. Pasal 65 yang Permenkes barusan itu nomor 56 tahun 2014 itu. Di mana di sana dikatakan bahwa rumah sakit penanaman modal asing katanya ya, penanaman modal asing, oke. Katanya sebagaimana yang dimaksud di sana, sebagaimana yang dimaksud di mana? Dalam mana? Pasal 64 ayat 1 itu
merupakan oke, kalau mau tahu nggak apa-apa ya, di bunyi pasal 65-nya nih. Merupakan rumah sakit dengan pelayanan spesialistik dan subspesialistik gitu, kawan-kawan. Tulis lagi tuh ya. Capek makin nulis lagi ya. Nggak apa-apa di sini ya. Dengan pelayanan ini lanjutin di sini gitu, kawan-kawan. Jadi kasus ini terdapat pada pasal 65 ayat 65 aja gitu ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kawan-kawan silakan download ya Permenkes ini biar lebih nanti pemahamannya lebih luas lagi. Baca lagi sama kawan-kawan ya, siapa tahu nanti yang keluar tidak ini gitu ya. Permenkes nomor 56 tahun 2018. Silahkan di-download, harus tahu kawan-kawan itu ya, kalau yang bergerak di bidang kesehatan itu. Karena ini dasar dari semuanya gitu, dari bidang kesehatan harus tahu itu kawan-kawan ya. Di-download 2014, 2014 sorry gitu ya. Aduh, terlalu bersemangat makin itu ya, I'm sorry. Itu kawan-kawan ya. Understand? Steady, kalau steady mantap. Lanjut soal number 3. Nah, berdasarkan bentuknya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit bla bla bla. A. Menetap, bergerak, dan lapangan. B. Menetap, bergerak, dan khusus. C. Bergerak, lapangan, dan khusus. D. Umum, khusus, dan swasta. E. Daerah, pusat, dan swasta. Oke kawan-kawan, nah kalau kasus yang ini nih kawan-kawan, untuk berdasarkan bentuknya nih, karena yang ditanyakan berdasarkan bentuknya, awas, ini yang ditanyakan adalah berdasarkan bentuknya, karena nanti akan ada rumah sakit umum, khusus gitu kan ya. Nah kalau berdasarkan bentuknya, maka rumah sakit ini dibedakan menjadi 3. 1. Rumah sakit menetap, kedua bergerak, dan ketiga lapangan kawan-kawan gitu ya. Ini semua terdapat di pasal 6-nya, bab 3 pasal 6. Di mana nih? Ditulis dulu sini lah. Tetap di Permenkes nomor 56 tahun 2014 kawan-kawan ya, tahun 2014. Bab 3 di bab 3-nya nih, di bab 3 pasal berapa? 6 gitu kawan-kawan. Nanti kalau kawan sudah punya silakan dibaca lagi, dibandingkan. Oh ternyata benar gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya ternyata rumah sakit itu ada 3 jenis, menetap, bergerak, dan lapangan. Oke lanjut begitu. Understand? Steady, kalau steady mantap, lanjut soal number 4. Rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana merupakan rumah sakit bla bla bla. Awas nih. Jadi rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat. Ada kondisi darurat nih di suatu karena berpotensi bencana misalkan ya, atau akibat dari suatu bencana, didirikan rumah sakit di lokasi tersebut, di TKP tersebut. Nah, maka itu disebut rumah sakit apa? A. Menetap, B. Bergerak, C. Lapangan, D. Umum, E. Daerah. Ya, untuk kasus ini maka ternyata dia adalah definisi dari rumah sakit lapangan kawan-kawan gitu ya. Jadi definisi dari rumah sakit lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana gitu kawan-kawan. Jadi ada bencana nih, maka dibuatlah rumah sakit lapangan gitu kawan-kawan kalau mau tahu. Nah, seperti ini kan merupakan jenis rumah sakit berdasarkan bentuknya kan ya. Ada 3 ya. Ada 3, ada rumah sakit menetap, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Kalau kawan-kawan mau tahu, boleh gitu ya. Bolehlah di sini tulis tambahan ya. Yang berikutnya nih, yang ini yang pertama, ini sudah kan. Yang berikutnya yang B misalkan ya. Rumah sakit disingkat aja RS ya. Rumah sakit menetap. Apa sih yang dimaksud dengan rumah sakit menetap itu? Menetap. Jadi yang dimaksud dengan rumah sakit menetap itu merupakan rumah sakit yang ya apa? Didirikan secara permanen. Nah, namanya juga menetap, berarti didirikan juga secara permanen kawan-kawan gitu. Untuk jangka waktu lama kan permanen. Itu rumah sakit menetap namanya. Oke. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan kawan-kawan, perseorangan gitu kawan-kawan ya, secara paripurna, oke, gitu ya. Yang menyediakan apa? Menyediakan pelayanan rawat inap nih, Nah, jadi kalau di rumah sakit
menetap itu ada rawat inap, pelayanan rawat inap, kawan-kawan, rawat inap, kemudian rawat jalan, berarti ya rawat jalan, dirawat terus di jalan gitu ya, enggak ya, maksudnya rawat jalan itu sambil gitu ya, sambil berjalan gitu ya, rawat jalan, rawat di jalan, kok rawat di jalan, sorry, rawat jalan gitu ya, enggak ada ya, rawat di jalan enggak ada. Semua pelayanannya insya Allah rumah sakit itu memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, kawan-kawan. Nanti yang terpilih bekerja di rumah sakit, di bidang kesehatan, jangan lupa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya, terutama ke rakyat kecil. Kita harus kasihan, harus peduli gitu ya. Jangan mengutamakan uang, tapi utamakan pelayanan, utamakan pertolongan kepada mereka, karena ketika kita menolong mereka, maka Allah akan menolong kita gitu, kawan-kawan. Jangan takut dengan kita menolong orang lain kita akan rugi, enggak ya. Justru dengan kita menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita gitu. Jangan sombong nanti ya, kalau sudah terpilih jadi pekerja di rumah sakit nih misalkan, jangan sombong. Layani masyarakat, ada uang ataupun nggak ada uang gitu, layani aja, utamakan potongan kita kepada mereka yang membutuhkan gitu, kawan-kawan ya. Jadi rawat jalannya bukan rawat di jalan, itu dosa itu ya, kalau dirawat di jalan gitu, mentang nggak ada uang di jalan, dirawat tapi di jalan, itu dosa untuk kitanya ya. Kemudian rawat jalan dan gawat darurat GD, gitu kawan-kawan ya. Itu definisi mengenai rumah sakit menetap. Nah, yang terakhir ada rumah sakit bergerakan. Ini rumah sakit berdasarkan bentuknya tadi ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak, kawan-kawan, kalau mau tahu nih ya, ini merupakan rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara. Kalau ini sifat sementara, kalau tadi mah permanen, kalau ini mah bersifatnya sementara. Kenapa bersifat sementara? Nih ada kenapanya. Kalau namanya sementara berarti kan dalam jangka waktu yang tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu, oke ya. Dan dapat dipindahkan dari satu lokasi lain gitu, kawan-kawan. Kenapa bersifat sementara? Ya karena ya tadi itu, yaitu ada ketika suatu masalah terjadi gitu, kawan-kawan ya. Contoh misalkan ini rumah sakit biasanya ini bisa dalam bentuk karena bergerak, jadi ya selalu bergerak. Bisa nanti dalam bentuk bus gitu, dalam bis gitu ya. Bisa di dalam kapal laut gitu, rumah sakit bergerak itu kapal laut, atau gerbong kereta api misalkan, gerbong kereta api dan kontainer misalkan ya, kontainer. Nah itu kawan-kawan ya, yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak itu, kawan-kawan. Jadi melayani, dia itu siap guna, bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu, dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi melayani secara bergerak, gitulah bahasa sederhananya ya. Begitu kawan-kawan, understand? Steady, mantap kalau mantap. Next, number 5, nomor berikutnya. Nomor 5 nih, berikut merupakan klasifikasi rumah sakit umum, kecuali bla bla bla. Selalu hadapi dulu dia dengan senyuman ya, lupa dia smile gitu kan. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Awas kawan-kawan, yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali. Jadi rumah sakit itu kan diklasifikasikan. Rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi rumah sakit umum apa saja. A, rumah sakit umum kelas A, B, rumah sakit umum kelas B, C, rumah sakit umum kelas C, D, rumah sakit umum D, dan E. Nah, yang nggak ada itu adalah yang E, kawan-kawan. Jadi, rumah sakit umum itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, sama kelas D, gitu kawan-kawan. Nah, ini berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, gitu. Jadi gini, kalau mau tahu boleh lah tambahan ya. Jadi berdasarkan jenis apa? Pelayanan yang diberikan nih kawan-kawan nih. Jadi kalau berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, nah rumah sakit itu dikategorikan menjadi rumah sakit umum dikategorikan ke dalam rumah sakit menjadi ya rumah sakit umum dan rumah sakit khusus gitu kawan-kawan. Dan rumah sakit khusus berdasarkan jenis pelayanannya itu gitu kawan-kawan. Lalu rumah sakit umum ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal. Nah ini terdapat di dalam pasal 12 kawan-kawan ya. Ini di dalam pasal 12-nya dia diklasifikasikan. Nah, rumah sakit umum itu diklasifikasikan.
menjadi mana? Rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, C, D, dan E gitu. Hal ini diatur dalam pasal 12-nya. Sorry kawan-kawan, bukan yang ini ya. Sorry, yang ini yang pasal 12 ya. Jadi rumah sakit umum itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis ya. Ada rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, rumah sakit umum kelas D. Nah, ini berdasarkan pasal 12 dalam Permenkes nomor 56 tahun 2014 itu. Kawan-kawan silakan dibaca lagi ya nanti. Bukan ini jadi ya. Jadi kalau ini mah berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan nih. Kalau berdasarkan pelayanan yang diberikan, kalau tadi kan ada berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk ada 3, ada rumah sakit menetap, rumah sakit apalagi tadi? Ya bergerak, dan rumah sakit lapangan. Itu berdasarkan bentuk. Nah, kalau berdasarkan bentuk itu ada 3. Menetap, oke, gitu ya. Kemudian lapangan, dan bergerak. Nah, lalu nanti ada juga rumah sakit berdasarkan apa? Pelayanan. Nah, pelayanan kalau berdasarkan pelayanan, rumah sakit itu dibagi menjadi 2. Ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus gitu kawan-kawan. Nah, rumah sakit umum ini diklasifikasikan lagi gitu kawan-kawan menurut pasal 12 gitu. Permenkes nomor 56 tahun 2014. Nah, diklasifikasikan menjadi apa? Menjadi 4 gitu ya. Ada 4 rumah sakit umum kelas A, ada nanti kelas B, kelas C, sama kelas D. Nggak ada kelas E. Jadi yang nggak ada di sini adalah rumah sakit umum kelas E. Karena yang ditanyakan kecuali begitu. Kawan-kawan understand? Iji, steady. Mantap. Kalau mantap, next. Soal nomor berikutnya. Yang terakhir. Mohon maaf ya, hanya sampai nomor 6 saja nih. Oke, nih soal nomor 6 kayak gini nih. Penetapan klasifikasi rumah sakit didasarkan pada berikut ini kecuali bla bla bla. Ini awas, hati-hati, yang ditanyakan adalah A. Pelayanan, B. Sumber daya manusia, C. Peralatan, D. Bangunan dan prasarana, E. Kebersihan. Nah, kawan-kawan nih, ini yang bukan termasuk penetapan yang menjadi dasar penetapan klasifikasi rumah sakit itu adalah yang E. Kebersihan gitu kawan-kawan ya. Nah, hal ini semua diatur dalam pasal 13-nya. Jadi ini terdapat dalam pasal 13 Permenkes nomor 56 tadi ya. Nah, 56 tahun 2014. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi pada pertemuan kali ini kita khusus spesial membahas Permenkes nomor 56 tahun 2012. Kawan-kawan harus tahu gitu ya. Jadi dalam pasal 13 ini dikatakan bahwa penetapan klasifikasi rumah sakit tadi ya itu didasarkan kepada satu pelayanan. Kalau pelayanannya bagus berarti klasifikasi rumahnya juga bagus gitu ya. Kemudian sumber dayanya juga yang bagus, peralatan juga harus canggih, bagus juga, bangunan juga harus bagus juga kawan-kawan. Prasarananya harus bersih, rapi gitu ya. Tapi yang nggak masuk itu di sini kebersihan begitu kawan-kawan. Understand? Jadi stay